Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Loks Mame yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam ini mungkin jadwal tidak biasa, malam Sabtu. Biasanya adalah malam Kamis, sebulan sekali jadwal kita di masjid yang kita cintai ini. Cuma malam ini kita buat jadwal spesial karena kami dijadwalkan khutbah di Islamic Center tadi. Kemudian panitia masjid meminta untuk melanjutkan pada malam ini. Yang sedianya malam ini adalah kami di Masjid Oman Lamprit Banda Aceh ya, dan beberapa jadwal lain. Jadi libur di sana ya lanjut di sini. Jadi akhirnya ya Allah berikan kesempatan untuk kita berjumpa kembali. Baik, pada malam ini saya akan membahas tentang tema yang terinspirasi daripada ayat-ayat Allah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun ya. Dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan suatu negeri bidzulmin, dengan kezaliman, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya itu memperbaiki. Siapa kita yang merasa bahwa ada kezaliman dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada kezaliman dalam kehidupan bernegara kita, ada kezaliman dalam tata kelola pemerintahan kita, ada kezaliman di sana sini yang kita dapatkan, kita rasakan gak itu? Maka Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri karena yang demikian kalau wa ahluha muslihun, sedangkan penduduk negerinya itu memperbaiki, masih mau memperbaiki. Maka pertanyaan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kondisi mungkin negeri yang tidak kita ridhoi, kondisi kemasyarakatan yang belum bisa kita ridhoi sepenuhnya, ada kecurangan yang terjadi sana sini, jangan mempertanyakan saja kenapa masalah itu terjadi, tetapi lebih dari itu, sejauh mana kemampuan kita ini untuk memperbaiki. Ini yang Allah tekankan, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya mau memperbaiki. Ini yang harus kita sampaikan dengan baik. Jadi bukan cuma kita mencela sana sini, tetapi bagaimana kita memperbaiki ini. Dan ini juga terinspirasi dari ayat in uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah ya. Kita tidak ingin daripada semua ini kecuali adalah islah, memperbaiki semampu kita, dan itu semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu umat pada saat merasakan kesulitan, kesusahan, ada sesuatu yang tidak wajar, ada sesuatu yang tidak pantas terjadi, mereka ramai-ramai sadar untuk memperbaiki kondisi mereka. Ini dia saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kami angkat topik tentang problem sosial, memperbaiki problem sosial kita, adalah ingin kita semua sadar kalau adanya masalah kita ini, kita harus tahu dulu masalah kita apa sih, apa saja yang menjadi masalah kita, lalu kemudian ayo mari rame-rame kita menjadi bagian daripada solusi bagi masyarakat kita. Karena kalau kita tidak paham masalahnya apa, kita tidak tahu harus kasih solusi seperti apa. Nah pertama kami masuk ke dalam, karena kita memahami masyarakat itu harus pakai ilmu sosial ya, ilmu sosial. Ilmu sosial ini yang dalam dakwah kami di Al-Azhar juga diajarkan dengan ilmu ijtima namanya. Ilmu ijtima itu ilmu sosial.
Ilmu sosial untuk memahami kerangka masyarakat, untuk kita memahami problem mereka apa. Saya hanya menyentil satu sisi, di samping itu nanti kita akan sentil ataupun kita akan lihat pada sisi yang lain tentang problem-problem umat yang kita hadapi, kita orang Aceh atau kita orang Indonesia secara spesifik saya bicara. Pertama, kalau kita melihat kondisi masyarakat kita secara ilmu sosial, ya, maka masyarakat itu bisa dipilah menjadi dua macam masyarakat yang ada zaman ini. Pertama adalah masyarakat solidarity, kedua adalah masyarakat modern. Ada masyarakat solidaritas, ada masyarakat, ada sosial sifatnya adalah solidaritas, ada modern. Apa bedanya Ustaz? Nanti silakan para jamaah mengukur dan melihat kita masuk yang mana. Cuma saya jelaskan dulu. Masyarakat solidaritas, sosial yang solidaritas itu adalah masyarakat yang hubungan dalam kehidupan mereka, hubungan kemanusiaan itu lebih kuat daripada hubungan secara sistem. Jadi hubungan kemanusiaan, kehidupan kita itu lebih diatur oleh hubungan pribadi, hubungan kedekatan kemanusiaan daripada sistem yang kita buat, daripada sistem yang berlaku yang telah dibuat. Itu namanya masyarakat solidaritas. Sedangkan yang kedua adalah masyarakat modern. Masyarakat modern ini adalah masyarakat yang kehidupan mereka diatur oleh sebuah sistem yang disepakati bersama, tapi hubungan kemanusiaan mereka kurang. Ya, apa sistemnya, apa aturannya, bagaimana kita mendapatkan hak kita, itu diatur secara sistem, secara aturan yang telah disepakati bersama. Dengan itulah siapapun dia akan mendapatkan haknya sesuai dengan sistem yang ada. Hubungan kemanusiaan sesama itu tidak berlaku di situ, atau sangat minim sekali. Masyarakat kita masuk masyarakat yang solidaritas atau masyarakat modern. Kalau Bapak sekarang boleh Bapak lihat, kalau saya ingin mendapatkan hak saya di pemerintah, di dinas tertentu, saya akan tanya bagaimana sistemnya, atau saya akan tanya ada siapa di situ. Ya, yang terjadi apa? Saya akan tanya bahwa aturannya seperti apa. Itu yang pertama. Atau sona neduri tinan. Kita akan tanya apa? Yang berlaku apa? Sona neduri tinan. Ya. Berarti ini kita mendapatkan hak dalam kehidupan kita secara apa? Hubungan kemanusiaan atau hubungan sistem kemanusiaan. Dan pada saat kita dikatakan ini ada sistemnya, ini ada aturannya, bahkan kita merasa berhasil pada saat hana pakai aturan, ya enggak? Dan ini mustahil yang seperti ini terjadi pada masyarakat modern. Masyarakat modern, kita ingin mewujudkan apa yang kita mau, aturannya pertama, stepnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalankan itu. Walaupun drona abu, lo lagi hati aturan ni lagi nyo. Hayano ikahino nyo abu 3 aja. Aturan lagi nyo abu hati. Jadi hubungan kemanusiaan hampir minim di situ, hanya dapat pakai. Na ada na ayah na abu ini hanya dapat pakai. Kenapa? Aturannya begini, hati lo pegang apa? Ya. Kita lihat ini. Dan alhamdulillah kami telah hidup di dua model macam masyarakat ini. Lalu sekarang kita tanya, Ustaz, yang islaminya seperti apa? Yang islaminya model masyarakat yang lagi bunuh, sistemik dia, atau masyarakat yang solidarity?
solidaritas. Hai punya kemangat dah mangat lagi nyawa tanya dua. Ya, punya kemangat dah mangat lagi yang kanan lagi nyawa. Ya, nan bagah urusan, be tak urusan adanya. Ya. Be mo minyak dah. Ada idenya mangat lagi nyanro kan. Inilah kenapa akhirnya kalau masyarakat solidaritas, menurut saya, menurut kami, hemat kami, yang Islami itu adalah penggabungan dari dua hal ini, bukan salah satu. Bukan memilih dari dua macam secara ilmu sosial ini, nggak memilih dari dua macam ini, tapi adalah menggabungkan dari dua sisi ini. Kita perlu agama ini menghubungkan hubungan baik antara sesama manusia, sehingga hubungan mereka tidak putus dalam kehidupan, tetap hubungan itu ada. Begitu juga sistem itu berlaku dengan baik karena selama sudah disepakati sebuah aturan supaya tidak terjadi kezaliman, aturan itu harus berlaku. Jadi yang Islaminya itu penggabungan dari dua hal ini, dari dua macam model kehidupan ini. Nah, pada saat manusia dengan hubungan kemanusiaannya bisa menzalimi orang lain, maka kita perlu kepada sistem yang kuat. Pada saat sistem kuat, orang tidak peduli lagi dengan hanam muturi dengan dengan nyopi salah. Agama kita juga, hubungan kemanusiaan juga dijaga. Ya, baiknya pun sama antara yah dengan yahron. Ya, ada hubungan kebaikan di sana. Maka yang Islaminya seperti ini terbentuk, bukan milih salah satunya. Islaminya menurut kami adalah kedua-dua sisi ini. Pada saat manusia baik, maka sistem hana tak pegat manusia agak. Setiap manusia yang menjalankannya baik, solidaritasnya itu solidaritas kebaikan. Tapi pada saat manusianya rusak, solidaritas ini bisa menzalimi pihak lain ramai. Akhirnya orang yang hana meduri kakak hana menempuk tepui kena. Dan di orang yang bertanggung jawab pun enggak merasa bertanggung jawab kerana lu hana menteri kan orang di mana bergerak demam. Nejak tengah long, mang orang nu tengah long nejak. Uka long, hana mejan. Perlu kepada sistem, kedua-duanya perlu. Nah, jadi ingin kami sampaikan saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang perbaikan sistem kemasyarakatan kita, kehidupan bermasyarakat itu terlambat. Kenapa? Karena kita merasa enak dengan yang sudah ada, padahal itu di situ ada kezaliman. Padahal itu problem kita, masalah kita. Tapi kita sudah sepakat itu semua, merasa ya sudah nyaman begini. Nah, itu problem kita. Nah, kemudian yang nomor dua, kita dalam kehidupan bermasyarakat kita, ya, kita seperti sepakat aturan itu supaya tidak kita jalani bersama. Nyan legena sebuah kesepakatan, aturan ada, undang-undang ada, tapi kita merasa nyaman aturan dan undang-undang itu tidak kita gubris bersama, tidak kita jalankan bersama. Siapa bilang sebuah negara itu tidak memiliki aturan, mulai dari membangun rumah, membangun toko, kemudian sampai apa saja, aturan itu ada. Karena sebuah negara tidak akan berdiri tegak dengan baik kalau aturannya itu tidak lengkap dalam mengatur permasalahan hidup masyarakatnya. Dalam kehidupan kita seperti sepakat bersama bahwa aturan itu jangan dijalankan. Tapi apa juga yang terjadi? Apa namanya? Bah tamu jujur dari keroro teman-teman. Itu seperti ada kesepakatan bersama kita akan itu. Di jalan raya, siapa bilang nggak ada aturan di jalan raya? Ada aturan di jalan raya, tapi kita sang mangat lagi nyan, tajak masjid lagi nyo, pu pakai helm, pu piyah kasih. Betul nggak? Kalau jalankan aturan, nggak bisa berjalan di jalan raya itu tanpa pakai helm, walaupun pakai kupiah dan kuluk, sut dan kuluk, helm pakai. Itu aturannya begitu. Ya, aturannya begitu. Naik sepeda di Amerika, Kanada misalkan, naik sepeda saja nggak bisa jalan di jalan raya kalau nggak pakai helm khusus untuk sepeda, nggak bisa. Di depan rumah saya nggak bisa Pak, tetap harus pakai itu.
Mengaturan tak duduknya kena. Ya atur sampai ya. Itu negara yang bukan solidaritas dia. Negara yang memang menjalankan aturan. Akhirnya mereka sepakat jalan hidup itu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Makanya kita sekarang berada di posisi seperti apa? Kita, negara kita, kehidupan kita itu kehidupan yang masih bukan modern, solidaritas yang betul-betul juga bukan. Bagaimana menunggu? Dengar ini. Kita, kalau kita lihat prasarana hidup kita, itu adalah prasarana hidup negara modern. Mobil siapa yang buat? Adakah kita produksi oleh kita? Atau impor dari negara yang paling maju? Hah? Mobil. Apakah orang Aceh buat? Orang Indonesia buat mobil itu? Enggak, impor dari negara yang paling maju. Aspal yang kita hidup, apa nama kita di jalan itu aspal. Aspal itu adalah merupakan produk daripada kehidupan yang paling maju. Jalan itu di aspal, tidak boleh ada tanah, aspal. Kemudian tol lagi. Tol itu adalah merupakan infrastruktur negara maju. Sudah? Negara maju ketika mereka memproduksi mobil misalkan, ini contoh. Kemudian mereka membuat juga kehidupan dengan jalan aspal, licin, buat tol lagi. Mobil yang berjalan di atas aspal dengan berjalan di atas tanah itu beda. Di atas tanah itu bukan jalan dia mobil itu, tapi dia harus berjalan di atas aspal. Dan kecepatan mobil di atas aspal itu sangat membahayakan nyawa. Membahayakan nyawa manusia. Lalu mereka karena memproduksikan budaya infrastruktur maju seperti ini, sebelum ini dibuat, mereka buat dulu pendidikan bagaimana berjalan di jalan raya. Maka berjalan di jalan raya harus pakai sabuk. Siapa yang pakai mobil pakai sabuk misalkan. Kemudian siapa yang membawa mobil harus punya SIM. Harus punya SIM. Kenapa harus punya SIM? Karena Anda harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Ini jalan aspal dengan mobil yang cepat, yang digas begitu kencang larinya. Ini adalah bahaya dalam hidup. Karena itu harus diatur secara ketat. Maka siapa yang membawa mobil di jalan harus punya SIM. Dan SIM itu, siapa yang mau memiliki SIM, itu akan ada sekolah khusus, ujian khusus yang sulit sekali untuk lewat ujian itu, kecuali memang betul-betul paham semua rambu-rambu dan dia dites selama setahun untuk berjalan di jalan, diberikan SIM sementara sampai dapat SIM permanen. Kalau seandainya dia tidak lewat dalam SIM sementara itu, dia akan dicoret namanya, akan ikut dari awal lagi. Cukup trik dia situn kalau dia berbuat SIM. Demi Allah saya katakan, di Swiss dan Kanada seperti ini yang berlaku. Kenapa? Karena mereka memproduksi infrastruktur maju, dipersiapkan manusia untuk hidup yang aman di atas infrastruktur yang mengerikan ini. Jadi SIM itu tidak mudah didapatkan. Jadi mereka sangat takut kalau melanggar aturan lalu lintas. 3 kali melanggar dicabut SIM, saho aja dia. Motor siapa aja demi. Anak SIM han lomai kero hati itu menutupi ke rumah teman-teman, selesai urusan idrop mehana SIM, pakai sabuk mesti. Sekarang kita punya mobil, kita punya aspal kita lebih laga aspal kita daripada Amerika kalau 4 tempat ya. Tol kita juga bagus, tol kita yang hari ini sedang dibuat itu daripada tol di Amerika kadang. Hebat, luar biasa. Mobil kita juga sama dengan motor Amerika. Tapi aturan berjalan di jalan nonsen. Hana sama sekali. Punya sabuk ipegat tak culok, tak pubangai motornya, tak peluk pun aja. Baik mentu, kai pegat tit itu kan. Tak calon tanya, tak pengut motor, tak culoknya baik kamu tu leutat. Galak ro bilut. Ya.
Kita mengimpor produk budaya luar, tapi lupa kita impor yang itu. Aturan, mereka hidup dengan aturan yang ketat, makanya mereka buat infrastruktur canggih. Maka hari ini kita kalau hidup tidak kita impor juga aturan mereka, cocoknya mobil kita berjalan di tanah kan aspal. Tapi buat tanah biasanya yang pokoknya waten negah hiju mulung betul. Jadi hana mentalah hana pakai sabuk. Makin negah hiju mulung. Hiju mulung apa dah? Putar pasal. Jalan ni menang-menang, makin balap makin ipopo betul. Payah najak bacu-bacu. Nya hana payah pakai sabuk, hana payah pakai sabuk katanya. Yang betul hana pakai sabuk. Karena kita dah menjujur. Polisi pun punya drop danyo. Polisi pun kalau menangkap kita pu berlele. Selesai. Ya je. Dah pegah lah. So, komandan kah so? Ka telefon komandan no ka pegah balun. Lun pegah. Ya. Kita bukan aturan yang bermain, tapi apa juga solidaritas tadi, hubungan hubungan sorun. Kemudian tipek babe elong perbakin ke nyo lambang polisi, lambang apa lambang apa lambang pakai kebanyakan oleh polisi sangnyo keluarganya mati ya. Karena kita mengandalkan bukan aturan, mengandalkan hubungan kemanusiaan, bukan aturan. Jadi kita mengimpor budaya luar yang maju itu setengah-setengah. Sungguh ini sangat bahaya. Maunya impor-impor mendung. Aturan SIM juga harus seperti apa sehingga betul-betul ketika berjalan di jalan hana sen kiri belok kanan, sen kanan belok kirinya hana kejadian. Ya. Kecelakaan juga di jalan raya sangat minus di negara maju, minus sekali, kecuali karena eksiden bekah ban ataupun eksiden karena memang mabuk atau karena kondisi jalan yang bersalju, itu kondisi. Selain daripada itu salah gemeng gepoknya hana mampu adanya. Karena begitu-begitu profesional yang berjalan di jalan semuanya. Lagi mutulih bagarih lagi yang kenapa? Ini aturannya. Ya. Saudaraku, ini sedikit saya saya nak nampakkan kepada kita perbedaan bahwa di sini loh masalah kita. Lalu kalau begini misalkan masalah kita maunya enak hidup seperti apa? Sigolong kita berikan solusi. Ya. Enaknya hidup seperti apa? Apakah lagi nyawa yang kena atau ingin misal aturan 100% pegat? Lagi nang maju. Mau ujar mesin aja masjid sekalipun helm payah pakai emang hati. Gimana yang mangan? Gabungan antara kedua. Menyedai pilih salah satu baik dah gabung-gabung legal ada gabung-gabung ronda. Nah. Jadi kemana arah kita mau? Ya. Jadi terlambatnya perbaikan masalah sosial dan kenegaraan kita atau kehidupan kita karena kadang kita yang sudah adanya kaji lagi nyo, sang mangan lagi nyo, yang berdepa. Menancip dalam masalah di pemerintahan, orang duduk di politik juga seperti itu. Sang lagi yang kena acara kerja adanya lagi nyo kapai. Yang menyenangkan teman-teman ke baile, nyo lagi nyo kamangan yo. Bukan tidak ada perubahan dibuat ada, tapi kita masih merasa lebih ridho, lebih semangat lagi nyo. Nah, begitu ya, saudaraku yang dimuliakan. Itu masalah yang kedua yang ingin kami sampaikan. Yang ketiga, ada problem sosial kita juga adalah masyarakat kita masih secara umum, baik Aceh atau secara umum Indonesia, apalagi Aceh saya sampaikan, ini kita masih sangat alergi terhadap kritik secara umum, kritik umum ya. Kita alergi sekali terhadap kritik. Kritik itu apa? Kritik itu ada ilmunya sendiri. Masalah ilmu kritism ini adalah kritik ini kemampuan seseorang melihat kelebihan dari sesuatu dan kekurangan.
Itu kritik namanya. Kritik itu kalau Anda ingin mengkritik seseorang, berarti adalah Anda memahami kelebihan apa, kekurangan juga apa. Bukan salah satunya, lihat kelebihan saja atau kekurangan saja, tapi mampu lihat kedua-duanya. Itu orang punya nalar kritik. Anda bisa mengkritisi. Kita hari ini tidak terbuka untuk itu, apalagi mengkritik figur umum ataupun seseorang di muka umum dari sisi bahwa hubungannya bukan masalah pribadi tapi masalah tugas dan fungsinya. Ya, tugas dan fungsinya. Tapi kritik bak gedanyonyo, ada juga sebahagian orang kalau mengkritik bukan mengkritik fungsi seseorang tapi mengkritik pribadi. Ini juga salah. Bedakan antara pribadi seseorang dengan fungsi dia. Kita punya imam masjid di sini misalkan, ataupun di manapun. Imam masjid itu adalah fungsi beliau di masyarakat. Imam masjid tugas untuk masalah masjid yang ramai ulun di sini. Imam masjid misalkan Ustaz Abdul Rahman, kita katakan beliau imam masjid. Ustaz Abdul Rahman fungsi sebagai imam masjid itu bisa dikritisi oleh masyarakat, oleh jamaah. Sang meno Ustaz yang pai, sang meno Ustaz yang pai lagi nyo Ustaz yang pai. Tapi kalau masalah pribadi beliau, masalah istri beliau, anak beliau, keluarga beliau, pribadi beliau tidak bisa diungkap di depan umum. Tapi fungsi beliau dalam menjalankan tugas sebagai imam masjid, saya punya pendapat yang begini tidak hanapai. Tapi yang kakak kapah yang nyo hanapai saya. Bisa diungkapkan di depan umum dan diterima. Itu namanya budaya kritik yang sehat. Tidak monohok pada pribadi, bukan. Hana daya pegah eganya cik kajamun lu dupa ayah kanya cik lagi nyanci. Nyan kau urusan ayah. Yang masalah pribadi enggak boleh dibawa dalam kritik. Kritik itu adalah kita mengkritik apa? Fungsi seseorang. Begitu juga wali kota, begitu juga dengan pejabat-pejabat publik. Semua tugas-tugas pejabat publik itu boleh dikritisi oleh masyarakat atas nama fungsi tugas dia sebagai pejabat publik. Itu harus terbuka dan diterima oleh siapapun, apalagi oleh orang yang oleh yang objek yang dikritik. Itu harus dihargai, dibuat bertumbuh bersama. Budaya lagi sehingga katanya menyena misal pemerintah maaf cakap misal ya, kalau ada masyarakat mencoba untuk mengkritisi yang tahu leh kau tahu pemut ni kurang proyek jo proyek yang iem, bukan masalah itu ya, bukan masalah itu. Pemerintah membutuhkan orang-orang yang mencoba melihat kekurangan tapi lihat juga kelebihan yang sudah ada apa. Nah, ketika saya di Amerika saya sedikit belajar juga tentang sebuah budaya Amerika yang unik ya. Orang Amerika kalau kita kritik terhadap pendapat dia senang. Kenapa? Rupanya orang Amerika maksud senangnya apa? Dia senang karena budaya mereka seseorang yang tidak setuju dengan sebuah pendapat berarti dipahami kamu memiliki pendapat lain yang lebih bagus. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Oh, so you have good idea, the best idea. Kalau kamu tidak setuju dengan pendapat saya, berarti Anda memiliki pendapat yang lebih bagus daripada saya. Saya senang. Silakan, pakai Anda setuju Ron. Nah, begitu dia. Itu budaya hidup mereka. Sehingga kritik membangun itu muncul. Orang beri pendapat di depan umum misalkan seperti itu. Tengku, Ustaz, nyo pendapat kamu menau. Gejak orang yang buat, lo Anda setuju dengan Ron. Itanya ke bang bungeh dia orang Hana setuju je ngelon pakal. Hana setuju Ron Hana. Oh berarti nak pendapat lebih baik dari Ron. Kamu ingin dengar kiban pendapat Ron. Mana? Hanji dah pegang. Lo Hana setuju pendapat Ron. Maki bayang kot. Pokok ni baik lagi nyan. Maki macam yang kot. Nyokan budaya kritik. Itu bukan budaya kritik itu. Kita tidak terbangun untuk dalam masalah sosial kita untuk budaya kritik yang sehat seperti itu. Kita nggak terbangun seperti itu. Itu harus dibudayakan. Dalam ruang sekolah, ruang pendidikan yang seperti itu harus dibudayakan. Ini maaf cakap, saya merasa pilu sekali mendengar mahasiswa sendiri
ada dosen, kalau dia berbeda pendapat dengan dosen, dosen akan kasih nilai rendah dia. Itu mahasiswa ada bilang ke saya. Jadi kalau dalam diskusi, dosennya membuka diskusi, kan kuliah ada diskusi. Pada saat mahasiswa dalam debat dia tidak setuju dengan pendapat dosennya dan dia melihat ada pendapat lain atau dia punya dalil sendiri, dosennya akan ngecap dia. Ya. Ini kan sungguh pendidikan tidak membudayakan kritik yang sehat. Ya. Sekarang saya sampaikan dalam Al-Quran seperti apa. Contoh lihat dalam Al-Quran. Ini sebuah pelajaran penting dalam Al-Quran. Rasulullah itu pernah ditegur nggak oleh Allah dalam Al-Quran? Pernah ditegur? Banyak ditegur. Lihat surat Tahrim misalkan, surat Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan yang telah diperbolehkan oleh Allah kepadamu demi untuk menyenangkan istri-istrimu? Kenapa? Ketika Nabi tidak mau minum madu dan yang lainnya, ditegur oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa ditegur dalam Al-Quran yang kita baca sampai hari kiamat? Kenapa Allah hanya berhadap Nabi itu? Baca oleh umat untuk malai ya. Sampai hari ini kita baca ayat ini tentang Allah menegur nabinya. Pertanyaannya, malu nggak Nabi di depan umatnya ditegur seperti itu? Orang kafir akan bilang apa terhadap Nabi ketika mereka membaca, tuh Nabi kalian ditegur sama Tuhan? Untuk apa ayat seperti ini? Begitu juga, itu surat Tahrim lagi. Kemudian ada surat yang langsung, yang hari ini kalau kita baca tergambarkan nama suratnya dari teguran Allah. Abasa wa tawalla. Ketika kita baca ayat langsung, ayat pertama apa? Abasa wa tawalla, dia bermuka basam dan berpaling. Hai, bagaimana? Soalnya naginya bermuka masam dan berpaling. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana naginya? Jangan kali. Itu teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ibnu Ummi Maktum, yang beliau saat itu belum siap menghadapi Ibnu Ummi Maktum karena ada orang-orang Quraisy yang beliau hadapi. Tapi dikritik, ditegur oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa ditegur dalam ayat Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat? Kan Nabi sudah selesai. Pakan han mesti ditegur khusus buat Nabi, baik tak baca alik danyo, baik itu pun dia akan firman danyo. Yang mungkin hari ini kita katakan, hai, dua nak ben pegah lagi yang bah dua teman-teman ben pegah hukum malelun. Kanya mana? Tanya ke mana ketika pegah lingkok, hai fungsi perintah, doa nak bapak wali kota. Hai, baik pegah-pegahnya dua teman-teman. Bahaya umum supaya menjadi pelajaran bagi semua. Begitu juga Al-Quran, biarkan dibaca oleh umatmu sampai hari kiamat, karena ini kritik publik. Fungsi beliau sebagai Nabi, bukan pribadi Nabi Muhammad, tapi beliau sebagai Nabi panutan umat. Diajarkan dalam Al-Quran pelajaran mengkritik secara umum, secara baik dan sehat, dalam fungsi seseorang sebagai pejabat, sebagai pemerintah, apalagi seorang Nabi yang menjadi panutan. Itu mana ayat-ayat itu ada dalam Al-Quran sampai hari ini? Kan itu Ustaz ayat untuk Nabi Muhammad saja? Ya, untuk Nabi Muhammad diajarkan bagaimana mengkritik secara baik di atas dasar itu adalah sebuah fungsi beliau selaku Nabi, pelajaran bagi umatnya. Maka kenapa umat Nabi hari ini merasa takut terhadap kritik publik, kritik umum yang baik, yang memperbaiki kehidupan yang lebih sehat? Kenapa? Tanya ya. Nah, jadi budaya hidup yang seperti ini kita butuhkan, perlu kita, demi apa? Islah yang terbaik yang terjadi sesama kita. Jadi jangan mudah membenci. Kalau seandainya ada orang yang mengkritisi, selama dia mengkritik secara bijak, tentu ada adabnya juga. Jangan mudah kita membenci pribadi orang yang mengkritik kalau dia sampaikan secara beradab.
Kemudian jangan mudah juga kita membenci pribadi seorang figur publik secara pribadinya, tapi kita kritik adalah fungsi dan tugas beliau. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.